Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Dan kali ini biasanya kita bahas yang jauh-jauh, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Inggris, dan banyak negara yang jauh-jauh lah. Dan kali ini gue ingin ngebahas negara yang dekat ya. Kalau waktu gue kecil sampai gue kemarin-kemarin nih masih nih, orang tua gue itu selalu suka berdagang gitu ke negara ini, yaitu ke Malaysia. Nah, dinamika politik Malaysia belakangan ini menurut gue cukup menarik ya, karena Muhyiddin, Perdana Menteri Malaysia yang terakhir, memimpin Malaysia dalam waktu yang relatif sangat singkat. Kayaknya beliau adalah Perdana Menteri paling singkat jabatannya di Malaysia hingga detik ini, dan beliau memimpin selama 17 bulan ya. Jadi Perdana Menteri selama 17 bulan. Kalau di Indonesia jadi presiden yang cukup singkat juga kayak begitu ya, mungkin kayak Pak Habibie atau Gus Dur mungkin. Nah, dalam pengabdiannya yang cukup singkat 17 bulan ya, sekitar 1,5 tahun, Muhyiddin dianggap gagal dan parlemen mencabut mandatnya kepada Muhyiddin karena dianggap gagal dalam menangani COVID-19 yang sangat parah juga di Malaysia gitu, yang menghantam Malaysia dan menghancurkan perekonomian dan kesehatan masyarakatnya juga. Nah, ini dinamika yang terjadi di Malaysia belakangan ini, dan gue juga melihat bagaimana itu ya dinamikanya parlementer gitu. Parlementer demokrasi itu cenderung lebih mudah untuk melakukan transisi kekuasaan gitu, dalam transisi dan tentunya suksesi kekuasaan gitu. Jadi parlemen bisa cabut mandat, mosi tidak percaya, and so on. Itu adalah gaya yang sangat parlementarianisme gitu. Jadi negara-negara parlementer kayak begitu, yang kemarin juga di Inggris Theresa May digantikan sama Boris Johnson juga mundur dari jabatannya, dan dinamika itu lebih kencang terjadi di pemerintahan yang parlementer ketimbang presidensial. Kalau presidensial eksekutifnya lebih stabil, eksekutifnya lebih memonopoli kekuasaan dibandingkan parlementer. Nah, kembali ke soal Malaysia, Muhyiddin setelah 17 bulan diganti, kemudian digantikan oleh Ismail Sabri. Beliau ini adalah seorang politisi kawakan Malaysia dan juga Menteri Pertahanan dan juga Deputi Perdana Menteri ya. Jadi pernah jadi Wakil Perdana Menteri juga. Dan menariknya Ismail Sabri ya. Gue ke distract dengan Ismail Fahmi dan Miftah Nur Sabri. Ismail Sabri ini adalah seseorang yang menolak pencabutan dukungan UMNO kepada Muhyiddin. Jadi dia seorang yang bukan membela dalam artian dia tidak setuju kalau mandat terhadap Muhyiddin dicabut gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa di Malaysia itu peran UMNO ini kan sangat dominan di dalam politik lokalnya, dan bagaimana partai ini memiliki akar-akar kekuasaan dan jejak-jejak kekuasaan yang sangat kuat gitu ya, sangat mengakar di dalam politik Malaysia, karena memang partai ini diset dari awalnya menjual dan memperkuat dan melindungi identitas Melayu sebagai pribumi Malaysia gitu. Ketika Ismail Sabri namanya mulai disebut setelah Muhyiddin berhenti gitu, sebenarnya banyak nama-nama calon kompetitor ya dari Ismail Sabri, tapi Ismail Sabri yang dipilih oleh Raja Malaysia dan juga
ada nama misalnya Rezaley Hamzah, ex Menteri Keuangan dan juga ketua tim pendiri Petronas, perusahaan minyak Malaysia yang punya tower itu, dan Hishamuddin Hussein yang juga merupakan sepupu dari Najib Razak ya. Dan seterusnya itu ada nama Anwar Ibrahim ya. Ini politisi kawakan, teman sepantaran almarhum Presiden B.J. Habibie, Pak Amin Rais, seumuran gitu. Dan tetapi Anwar Ibrahim dengan oposisinya itu tidak mampu mengumpulkan syarat yang dibutuhkan gitu untuk menjadi Perdana Menteri dari dukungan parlemen ya. Dia cuma mengumpulkan sekitar, kalau nggak salah ya, sekitar 105 suara, yang mana yang minimal dibutuhkan adalah 114 dari 220 kursi yang ada di parlemen Malaysia gitu. Nah ini kan PKR ini adalah partai oposisi yang juga satu kubu dengan kekuatan-kekuatan minoritas macam DAP gitu misalnya. Nah kekuatan-kekuatan keturunan Tionghoa gitu ya, partai-partai sekuler itu masuknya ke oposisi yang satu barisan dengan Anwar Ibrahim gitu. Nah di sisi lain ya, Ismail Fahmi dapat dukungan dari UMNO, terus PBR, PAS, Partai Pribumi ya, yang Pribumi Persatuan apa Pribumi Bersatu gitu ya, yang dibuat oleh Mahathir ya, dan kemudian Partai Rakyat Sarawak. Jadi kelihatan banget bagaimana kekuatan-kekuatan yang basisnya adalah identitas Melayu itu bersatu di satu koalisi yang kemudian itu mendukung Ismail Sabri gitu. Sementara kekuatan sekuler etnis Tionghoa minoritas gitu ya, itu bergabung dengan oposisi Pakatan Harapannya Anwar Ibrahim, yang mana syarat suaranya itu tidak mencukupi, kurang sekitar 9 suara lagi untuk bisa memenangkan kursi Perdana Menteri. Nah, kalau kita lihat sosoknya Ismail Sabri ini adalah sosok yang sangat, ya seperti yang tadi gue bilang, merupakan politisi kawakan Malaysia. Beliau sudah bergabung menjadi anggota UMNO itu dari tahun 1987. Ya, awalnya dia seorang lawyer, lulus dari Universitas Malaya tahun 80, kemudian 7 tahun, selama 7 tahun dia beraktivitas hukum sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk ke jalur politik gitu. Jadi kira-kira dia 7 tahun setelah lulus kuliah ya, kira-kira umur 30-an lah masuk ke partai politik dan bergabung di situ. Dan memang orang ini memiliki visi yang sangat kuat mengenai populisme kalangan Melayu gitu. Di tahun 2015 Ismail Sabri itu menghimbau pemblokiran usaha keturunan Tionghoa Cina ya, yang dia anggap sebagai orang yang melakukan monopoli sehingga harga-harga naik, padahal pemerintah udah potong harga bahan bakar gitu waktu itu. Dan tahun 2015 isu itu sangat sangat kencang dan booming di Malaysia, hingga seorang anggota DAP itu Ngeh Koham yang mana DAP ini partai yang didominasi oleh etnis Tionghoa seperti yang gue bilang tadi, itu melakukan gitu ya, tuntutan kepada Ismail Sabri ya, yang telah melakukan tindakan rasial, dan akhirnya pengadilan memutuskan Ismail Sabri bersalah dan membayar denda sebesar 80.000 ringgit Malaysia gitu. Jadi ini dinamika polarisasinya kayak begitu, pribumi dan
sekuler gitu. Nah, tahun 2015 Ismail Sabri kembali mengeluarkan pernyataan yang tidak kalah kontroversial. Di Malaysia, di Kuala Lumpur itu ada sebuah pertokoan, kalau nggak salah di Kuala Lumpur ya, Loyat namanya. Jadi Loyat ini sejenis glodoknya Malaysia. Ya, Glodok, Roxy gitu ya, yang lu tahu dong, jualan handphone kan. Nah, di sana juga ada. Nah, di situ di Loyat itu didominasi oleh kalangan Tionghoa, namanya aja Loyat gitu kan. Udah namanya pasti Tionghoa dong, nggak mungkin Arab yang lebih banyak di situ gitu. Nah, kemudian dia mengajukan sebuah ide liar gitu ya untuk membangun Loyat 2 yang mana isinya itu pedagang-pedagang pribumi gitu. Dan pernyataan itu dihajar habis-habisan oleh ekonom-ekonom dan pengamat-pengamat di Malaysia yang menganggap bahwa segregasi etnis itu tidak baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi gitu, menjadi pertarungan menjadi tidak fair gitu. Kebebasan menjadi sangat dipertanyakan gitu, dan lainnya yang mana itu akan merugikan perekonomian rakyat sendiri gitu. Nah, kemudian di tahun 2018 Ismail Sabri kembali berkampanye untuk mengatakan bahwa kalau seandainya DAP mendapatkan suara yang banyak gitu, Partai Tionghoa tadi yang gue bilang didominasi oleh kalangan Tionghoa, itu akan memperkuat posisinya di parlemen, dan kemudian partai itu akan membuldozer hak-hak khusus kaum Melayu gitu, hak-hak khusus orang Islam di Malaysia gitu. Jadi partai DAP ini akan berpotensi untuk membuat orang Melayu makin tidak berdaya menjadi tidak berdaya gitu. Jadi dia melakukan kampanye kayak begitu, sehingga pada akhirnya ya jadi ribut di Malaysia karena isu ini dimakan oleh publik Melayu ya, karena di Malaysia itu kan jelas itu basis demokrasinya itu adalah kekuatan dari mayoritas Melayu gitu. Jadi populismenya, kalau populismenya itu berada di luar negara yang tidak diakomodir secara formal di dalam negara, tapi di Malaysia kan memang ada diakomodir secara formal oleh negaranya. Dan bahkan partai-partai yang muncul pun partai-partai yang berbasiskan dengan etnis dan kesukuan gitu. Nah, ini menjadi apa ya? Gue jadi ingat tagline-nya Malaysia gitu, Malaysia Truly Asia. Ya, ini to some extent gue jadi bertanya gitu, memang kayaknya nih memang Asia banget gitu. Memang Asia banget kultur politiknya Malaysia yang basisnya itu adalah kekeluargaan, kesukuan, orang tua didahulukan gitu. Jadi kalau kita lihat kan di dalam dinamika politik Malaysia itu regenerasinya sangat lama gitu. Ini berkaitan dengan omongan-omongan kita sebelumnya bahwa ini sangat tergantung kepada the formation of state gitu. Jadi memang the formation of state di Malaysia itu didominasi oleh kalangan birokrat kolonial dan juga orang-orang yang memiliki koneksi dengan lingkaran kekuasaan kolonial ketika itu. Berbeda dengan Indonesia yang digerakkan oleh kekuatan para aktivis, para pemikir seperti Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir dan lain-lain gitu. Kalau di Malaysia itu karena transisinya berjalan smooth ya, transisinya berjalan dengan baik dari kolonial ke kekuasaan lokal gitu, sehingga orang-orang yang
mendapatkan kekuasaan itu memiliki saham terbesar ya orang-orang yang ikut dalam transisi itu, yaitu pemerintahan kolonial sendiri, orang-orang yang menjadi bagian dari pemerintahan kolonial gitu. Ya inilah yang membuat kita sangat berbeda, sehingga apa yang terjadi, dinamika politik Malaysia itu cenderung sulit untuk digantikan status quo-nya gitu. Jadi cenderung untuk sulit digoyang status quo-nya karena memang kekuatan establis ini sudah begitu mengakar sejak negara itu ada didirikan gitu. Beda sama kita gitu. Ya, tapi ya itu tadi, Malaysia is truly Asia gitu ya, yang melihatkan bahwa basis-basis sektarian, basis-basis primordialisme gitu betul-betul eksplisit muncul di dalam politiknya dan dianggap sebagai sebuah kewajaran gitu. Menurut gua salah satu hal yang kita bisa belajar dari Malaysia adalah mereka berkomitmen gitu terhadap apa yang dianggap sebagai dasar dan roh negaranya, yaitu kekuatan Melayu gitu. Beda ya, seperti kita kan memilih Pancasila gitu ya, kita gali dari rahim bangsa Indonesia, digali oleh Bung Karno gitu. Jadi apakah kita berkomitmen sebesar orang Malaysia berkomitmen kepada etnisnya? Mampukah kita berkomitmen pada gagasan itu? Gitu yang menjadi pertanyaan. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.